menghidupkan kembali gadis itu. Awalnya saya pikir gadis itu akan berterima kasih pada pria itu, tapi tadi sangka dia malah menamparkan pria itu. Ternyata dia mengira bahwa pria tua yang berdiri di sampingnya yang menyelamatkannya, jadi dia berterima kasih pada pria tua itu. Lalu dia melirik pria itu dan pergi. Melihat gadis itu salah paham padanya, pria itu tidak terlalu peduli, karena dia tahu bahwa gadis itu akan menghadapi masalah besar. Pada malam hari, saat gadis itu sedang tidur, sesuatu yang aneh terjadi. Saat dia berbalik, tiba-tiba sebuah tangan terulur dari bawah tempat tidur. Saat tangan itu akan menyentuhnya, gadis itu tiba-tiba membuka matanya. Lalu dia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Hasilnya sangat mengejutkannya. Lalu dia terbangun dan menyadari bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Tapi berdasarkan intuisinya, dia tahu ini tidak sesederhana itu. Jadi besoknya, dia menemukan pria tua itu dan menceritakan tentang mimpi semalam. Setelah mendengarnya, pria tua berkata bahwa orang yang menyelamatkannya hari itu bukanlah dia, tapi pria yang ditamparnya. Barulah gadis itu menyadari bahwa dia telah salah paham pada pria itu. Aku yakin bahwa mimpi burukmu ada hubungannya dengan guru surgawi. Jadi apa maksudmu seseorang mengendalikanku untuk menyakiti guru surgawi? Benar, aku belum pernah melihat guru surgawi yang begitu kuat. Kamu seharusnya tidak bisa hidup lagi, tapi dia benar-benar menggunakan 5 elemen untuk membawamu kembali dari gerbang surgawi. Nona Tang, dia adalah dermawan yang menyelamatkan hidupmu. Tapi aku menamparnya dengan keras, bahkan menyebutnya bajingan. Paman, apakah aku benar-benar sedang dikendalikan? Awalnya aku juga tidak percaya dengan omong kosong seperti itu. Tapi sekarang aku yakin bahwa itu benar. Apakah ada orang yang menggunakan hantu untuk menyakiti orang lain? 5 elemen telah muncul, orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Jadi apa yang tidak bisa terjadi? Paman, apa kamu mengenal pria itu? Aku tidak tahu, jika aku punya kesempatan untuk bertemu dengannya lagi, aku pasti akan memujanya sebagai guruku. Dokter kecil, izinkan saya memperkenalkan sedikit untukmu. Orang ini adalah Hoang Vien, kepala keluarga Hoang. Jika nanti kamu butuh bantuan apapun, kamu cukup beritahu dia saja. Tuan Hoang, ini adalah dokter kecil yang menyelamatkan hidupku. Namanya Lin Nguyen. Apa kamu benar dokter itu? Jika kamu memiliki keterampilan, tunjukkan padaku. Aku sangat benci jika orang lain bersikap sombong di depanku. Pak, apakah makanannya sudah siap? Semuanya sudah siap, semuanya, ayo makan. Tuan Tran, apakah kamu menipuku? Bagaimana itu mungkin? Meski dokter kecil ini agak sombong, dia sebenarnya adalah orang yang berbakat. Jika bukan karena dia, kehidupanku ini sudah lama hilang. Teman, bagaimanapun kita sudah bertemu. Aku dengar kamu menyelamatkan nyawa Tuan Tran. Hari ini aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pria berbakat sepertimu. Aku beri kamu minuman ini. Kamu ambil udang ini. Tuan Tran, jelas dia tidak peduli pada apapun. Dasar bocah, tahukah kamu berapa banyak orang yang mengantri untuk minum anggurku? Tahukah berapa banyak orang yang ingin duduk dan makan di meja yang sama denganku? Aku peringatkan kamu, jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki sedikit pengetahuan, kamu bisa tidak peduli pada orang lain. Jika kamu menunjukkan kesombongan seperti itu di depanku, kamu akan mendapatkan konsekuensinya. Tuan Hoang, apakah ini sikapmu saat datang sebagai pasien? Aku belum membicarakan hal ini dengan Tuan Tran. Bagaimana anak itu bisa tahu? Menurut apa yang kulihat, mungkin kamu menderita hepatitis B. Aku baru mengetahui gejala penyakit hepatitis B kemarin. Aku belum memberitahu siapapun. Jadi bagaimana dia bisa tahu? Terlebih lagi, kamu juga menderita impoten. Karena itulah kamu belum punya anak setelah menikah selama 3 tahun. Nak, jangan bicara omong kosong, atau aku akan memberimu pelajaran. Guru surgawi, Anda menyelamatkan hidup kami. Kami sangat berterima kasih pada Anda. Kami semua tahu betapa baiknya Anda. Tapi apakah pantas bagi Anda untuk mengatakan hal itu pada orang lain? Tuan Hoang adalah seorang pria yang bertugas di ketentaraan. Sebagai laki-laki, Anda menyebut orang impoten. Siapa yang bisa menerimanya? Ayah, kamu diamlah. Baiklah, hentikan pembicaraannya. Guru surgawi, ayahku selalu memiliki temperamen seperti itu. Jangan memperhatikan apa yang dia katakan. Aku tidak semudah itu. Tolong bawa ayahmu keluar dulu. Ada yang ingin kukatakan pada Tuan Tran. Ayah, ayo kita pergi keluar dulu. Ayo pergi. Tuan Tran, mari kita bicara mengenai hal utama. Kamu harus menyerahkan uang dan kekuasaan. Keluarga Tran mendapat keberuntungan selama 18 tahun terakhir. Hal-hal itu perlu dikembalikan. Berhati-hatilah dengan tubuhmu. Guru surgawi, tolong berdirilah. Guru surgawi, tolong aku. Tadi aku telah menyinggungmu,
apakah kamu bisa memaafkanku? Kemana perginya sikapmu tadi? Tadi itu bukan sikapku, itu karena ada banyak orang. Kamu juga tahu apa yang paling berharga bagi seorang pria. Guru surgawi, sekarang bahkan istriku di rumah tidak mau disentuh olehku lagi. Dia bilang aku impoten. Sekarang aku kehilangan harga diriku di rumah. Tolong bantu aku. Guru surgawi, jika kamu menyelamatkanku, aku siap melakukan apapun. Aku Hoang Vien, bersumpah bahwa aku akan bersedia melakukan apapun. Bahkan meski pergi ke pegunungan atau melintasi api. Itu penyakit yang mudah disembuhkan, hanya saja aku sangat marah sekarang. Jadi mari kita lakukan nanti. Guru surgawi, nanti aku akan patuh pada kata-katamu. Kamu guru surgawi kan? Aku dengar kamu sudah menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa membalas budi? Jadi apa yang bisa kamu berikan? Bagaimana aku menjawabnya? Apakah pria sepertimu tertarik pada sesuatu? Biasanya, pria tertarik pada. Aku melihat tadi kamu dikendalikan oleh iblis. Jadi aku membebaskanmu. Guru surgawi, sepertinya di rumahku ada iblis. Tolong bantu aku. Oke, mari kita pergi ke rumahmu dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Di sana, pria itu adalah kekasih Tranye. Tranye sudah dikuasai olehnya, dan sekarang dia bahkan mencoba mendapatkan gadis lain. Kita harus menghentikan dia dan menangkapnya. Kita akan menanganinya dan mengambil kembali dua wanita itu. Guru surgawi, aku akan masuk lebih dulu untuk menyiapkan segalanya. Tunggu aku selesai, lalu kamu bisa masuk. Tunggu, kamu tidak bisa masuk ke dalam. Jika tidak kamu akan mengganggu ritual di dalam dan tidak akan ada waktu untuk melarikan diri. Apa yang harus kulakukan jika aku tidak bisa masuk? Apakah benar ada sesuatu di dalam sana? Benar, itu adalah sejenis setan kecil yang dibiarkan oleh orang lain untuk mengendalikanmu. Aku minta maaf, semua ini terjadi karena tindakanku. Tidak apa-apa, ini adalah perangkap yang disusun olehnya. Tidak ada kaitannya denganmu. Itu dia, setan yang aku temui dalam mimpi buruk. Kamu adalah setan yang berubah dari dua hantu kan? Sekarang kamu bahkan menggunakan boneka merah dan putih. Orang yang menyebabkan kekacauan pasti kamu. Kamu salah, boneka setan dan setan budak adalah aku. Kami bertiga adalah satu kesatuan. Akhirnya kau muncul juga. Apa yang terjadi? Kamu jelas sudah terluka. Mengapa kamu masih terlihat baik-baik saja? Jika aku tidak menggunakan trik ini, bagaimana mungkin aku bisa memancingmu keluar? Aku sudah mengusir setan selama lebih dari 20 tahun. Jika kamu bisa dikalahkan dengan mudah oleh setanku, maka kamu tidak pantas menjadi raja setan. Kamu jawab pertanyaanku, di mana Nguyen Lin Mon, pendeta awal dari sekte Nguyen Lin? Kamu ingin tahu tentang Nguyen Lin Mon dariku? Jangan bermimpi. Guru surgawi, apa yang sedang terjadi? Setan itu sudah dihancurkan. Jadi apakah aku aman sekarang? Benar. Aneh. Aku jelas sudah membuang boneka itu. Mengapa itu bisa muncul lagi di sini? Itu karena kutukan ini yang membuat boneka itu kembali ke sini. Boneka ini telah digali dari perut orang mati. Ketika masih hidup, orang mati itu dipaksa masuk ke dalam tubuh boneka. Jadi ketika meninggal, dendam dari orang mati itu tertumpuk di dalamnya. Jadi jika seseorang memiliki boneka ini, dendam itu akan selalu ada di sekitar orang itu untuk waktu yang sangat lama. Itu menghilang. Itu hanya tertiup oleh angin kencang. Guru surgawi, apa? Kamu sudah menyelamatkanku 2 kali. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budi, atau mungkin aku bisa memberimu 2000. Anggap saja sebagai hadiah kecil. Apakah kamu melihatku tipe orang seperti itu? Bagiku uang hanyalah seperti debu. Jadi apa yang kamu inginkan? Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memenuhinya. Semuanya akan dipenuhi. Tidur di sampingmu malam ini juga tidak buruk. Aku hanya bercanda. Jika kamu tidak memiliki masalah lain, aku akan pergi. Aku berikan ini padamu. Ini bisa membantumu jika kamu membutuhkannya. Mari kita akhiri videonya di sini. Ingatlah untuk mengikuti agar tidak ketinggalan video berikutnya.